Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang web developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang metode reduce. Nah, apa itu metode reduce yang ada pada JavaScript? Nah, metode reduce akan menghasilkan satu nilai akhir dari eksekusi setiap elemen array. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke sesi praktek. Oke, di sini kita sudah memiliki array nomor yang berisi 3 elemen ya. Di sini kita akan mencoba menjumlahkan elemen yang ada pada array nomor ini menggunakan metode reduce. Untuk itu langsung saja ya kita kerjakan latihannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat variabel baru dulu untuk yang fungsinya untuk menampung hasil penjumlahan dari array nomor. Kemudian kita panggil array-nya yaitu array nomor. Kemudian kita panggil metode reduce-nya ya. Caranya kita bisa menuliskan titik di sini. Kemudian kita bisa panggil reduce. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam metode reduce ada beberapa parameter yang bisa kita masukkan. Di antaranya adalah callback ya. Nah, di dalam callback ini kita bisa memasukkan parameter beberapa parameter ya. Yang pertama adalah akumulator, yang kedua adalah current value. Nah, kemudian di dalam callback ini disinilah kita akan menjumlahkan ya tiap-tiap elemen array yang ada pada array nomor. Kita akan menjumlahkannya seperti ini. Akumulator ditambah current value. Nah, ada parameter yang opsional sifatnya ya di metode reduce, yaitu adalah kita bisa memasukkan di sini yaitu initial value. Nah, initial value ini berfungsi dari saat kita melakukan penghitungan, kita mulai dari nomor berapa gitu. Kalau misalkan kita memasukkan di sini 0, maka penghitungannya mulai dari 0. Kalau misalkan di sini kita masukkan 10, maka penghitungannya dimulai dari angka 10 gitu. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan cetak hasil penghitungannya di konsol ya. Caranya kita bisa memanggil console log. Kemudian kita masukkan variabel total ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita misalkan kita jumlahkan ya elemen array yang ada pada array nomor ini, 1 tambah 4 tambah 5 hasilnya pasti 10 ya. Jadi kalau misalkan kita menuliskan seperti ini, kalau kita cetak di konsol hasilnya pasti akan 10. Kalau kita lihat, nah 10 ya. Nah, berarti codingan kita sudah benar ya. Metode yang kita buat sudah bisa menjumlahkan elemen yang ada pada array nomor. Nah, tapi bagaimana cara metode reduce ini menjumlahkan tiap-tiap elemen yang ada pada array nomor ya. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya tentang cara kerjanya. Yang pertama, di sini ada akumulator dan current value. Akumulator ini adalah hasil penjumlahannya lah ya. Nah, sedangkan current value adalah nilai yang akan kita jumlahkan. Nah, untuk pertama kali, akumulator akan mengambil nilai dari initial value yang kita masukkan di sini. Karena kita masukkannya 0, maka di sini akumulatornya berisi 0. Kemudian kita masukkan current value di sini. Current value-nya sekarang adalah 1 ya, yang akan kita jumlahkan adalah 1. Maka akumulator tambah current value hasilnya adalah 1. 0 tambah 1 hasilnya 1 ya. Kemudian metode reduce-nya dijalankan lagi. Sekarang akumulatornya hasilnya 1. Kemudian current value-nya sekarang bergeser ke angka 4 ya, yang ini. Kemudian dijumlahkan lagi. 1 ditambah 4 hasilnya 5 ya. Nah, seperti itu. Kemudian metode reduce-nya dijalankan lagi. Nah, sekarang akumulatornya 5 ya hasil dari sini. Nah, sekarang current value-nya bergeser lagi, yaitu 5. 5 ditambah 5. Maka kenapa hasil yang kita lihat di konsol adalah 10.
Nah, seperti itu ya cara kerja dari metode reduce yang ada pada JavaScript. Nah, agar pemahaman kita tentang metode reduce lebih paham lagi, kita coba contoh kedua ya. Oke, di sini kita sudah memiliki array tanggal ya, yang berisi beberapa tanggal dari tahun 2018, 19, 2000 sampai 2021. Nah, pada latihan kali ini kita akan mencoba menampilkan tanggal terbaru dari array tanggal menggunakan metode reduce ya. Oke, langsung saja kita kerjakan latihannya ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuat variabel baru ya, yang berfungsi untuk menampung tanggal terbaru dari elemen array tanggal. Kemudian kita bisa panggil array-nya yaitu array tanggal di sini. Kemudian kita bisa panggil metode reduce-nya. Caranya kita bisa menuliskan titik, kemudian metode reduce. Nah, seperti ini. Kemudian kita di dalam metode reduce kita bisa memasukkan callback. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam callback-nya kita bisa memasukkan beberapa parameter ya. Yang pertama kita bisa masukkan akumulator, kemudian kita bisa masukkan current value. Nah, kemudian dalam callback inilah kita akan membandingkan ya antara tanggal elemen pertama, elemen kedua, dan elemen ketiga ini. Kita akan bandingkan sehingga nanti hasil keluarannya itu merupakan tanggal terbaru yang ada pada array tanggal. Oke, kita akan bandingkan. Cara membandingkannya seperti ini. Kita akan bandingkan apakah current value lebih besar dari akumulator. Nah, kalau benar current value lebih besar dari akumulator, maka akan dicetak current value. Nah, di sini kita menggunakan conditional ternary operator ya yang ada pada JavaScript. Ini kurang lebih sama seperti if else, tapi ini lebih singkat ya. Nah, ini tanda tanya ini diartikan sebagai jika ya. Jika current value lebih besar dari akumulator, maka akan dicetak current value seperti itu. Ini sama seperti if lah. Kalau dalam if else. Kemudian kita sudah nih current value lebih besar dari akumulator. Jika current value lebih besar dari akumulator, maka akan dicetak current value. Nah, kalau misalkan current value tidak lebih besar dari akumulator, akan dicetak akumulator. Nah, tanda titik 2 ini itu bisa diartikan seperti else ya, yang pada if else di JavaScript. Nah, seperti ini. Kemudian parameter yang bisa kita masukkan di dalam metode reduce adalah initial value. Nah, di sini kita mulai melakukan perbandingan dari indeks yang ke 0. Jadi kita masukkannya seperti ini, array tanggal indeks ke 0. Maka dia akan mulai melakukan perbandingan dari indeks ke 0 yang ini. Kemudian kita cetak ya hasilnya. Kita cetak di konsol menggunakan console log. Kita masukkan di sini tanggal terbarunya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat nih terlebih dahulu di array tanggal terbarunya adalah 2021 tahun 2021 bulan 6 tanggal 3. Maka pasti sekarang yang akan dicetak di konsol adalah tahun 2021 bulan 6 tanggal 3. Kalau kita lihat di konsol, nah seperti ini ya. Tahun 2021 bulan 6 03. Nah, ini sama ya seperti yang di sini. Berarti codingan kita yang ini itu benar ya. Nah, coba kita telusurin lebih detail lagi ya bagaimana metode reduce ini membandingkan tiap-tiap elemen yang ada pada array tanggal ini. Oke, yang pertama akumulator. Akumulator akan diisi dari initial value yang kita masukkan di sini. Nah, initial value yang kita masukkan di sini adalah indeks pertama yaitu ini. Maka akan masuk ke sini.
tahun 2018 ya, bulan 6 tanggal 15. Kemudian dibandingkan dengan current value-nya, indeks ke-0 sama yang ini, tahun 2018 ya. Kemudian akan dibandingkan, apakah current value lebih besar dari akumulator? Tentu ini hasilnya tidak ya, karena ini nilai yang sama, maka akan dicetak akumulator. Nah, maka akan dicetak akumulator di tahun 2018. Kemudian metode reduce-nya dijalankan lagi. Sekarang akumulatornya isinya adalah tahun 2018. Kemudian sekarang current value-nya bergeser di tahun 2019 ya. Nah, kemudian akan dibandingkan lagi apakah current value lebih besar dari akumulator. 2019 lebih besar daripada 2018. Maka benar ya, maka akan dicetak current value. Nah, sekarang current value-nya adalah 2019. Kemudian metode reduce-nya dijalankan lagi. Sekarang akumulator diisi dengan 2019 hasil dari sini. Nah, sekarang current value-nya bergeser lagi ke tahun 2021. Nah, maka akan dibandingkan apakah current value lebih besar dari akumulator. 2021 lebih besar daripada 2019. Nah, berarti benar ya. Maka akan dicetak current value. Current value-nya adalah tahun 2021 bulan 6 tanggal 3. Maka akan dicetak di konsol tahun 2021 06 bulan 6 tanggal 3. Nah, seperti itu ya cara kerja metode reduce yang ada pada JavaScript. Wow, subhanallah ya. Kita sudah bisa nih menggunakan metode reduce yang ada pada JavaScript. Dan untuk codingannya sudah saya simpan di GitHub. Bagi teman-teman yang ingin mendownload atau mengunduh codingannya bisa mengunjungi halaman ini ya. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Alhamdulillah. Dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng bersama teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, selalu ingat, selalu yakin akan firman Allah yang ada pada Quran surat Al-Insyirah ayat 6 ya, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau misalkan kita gagal, kita harus semangat bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Kalau misalkan kita gagal, bangkit lagi. Dan yakinkanlah pada diri kita bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tetap semangat. Tetap minta pertolongan kepada Allah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.